Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Juga jangan lupa subscribe, di like serta 234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Surga 234, jangan lupa di subscribe dan komen, like dan komen, dan selalu saksikan dan hadirilah pengajian Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin, pimpinan pesantren Ponpes Darul Ilmi Wassuruk GKA Kembang Asri Kebumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita hadiri pengajian Pak Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin. Semoga barokah ilmu yang kita manfaat. Bersama-sama kita menuju jannah. Sama-sama kita menghadiri majelis taklim untuk menambah ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen Surga 234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian dan masyarakat sekitarnya, mari kita ikuti pengajian bersama Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin. Semoga semuanya menjadikan berkah. Jangan lupa subscribe. Oke, Surga 234. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. جمعية مباركة وتفرقا عن الدنيا ومن حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك الأعمال الصالحة وأنواع من الطاعات المباركة. اللهم يا كريم يا رحمن أدم صلواتك وسلامك على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد من دلنا معشر هذه الأمة أسبابا لتلك المراتب العالية
وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم أحسن أسوة وأفضل قدوة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم ya Allah, ij'al, jadikanlah nufusana, nafsu kami mutmainnah, menjadi nafsu yang mutmainnah, tu'minu biliqa'ik, iman terhadap kematian, wa taqna'u bi'ata'ik, dan qanaah terhadap setiap pemberian, wa tardha biqada'ik, dan selalu ridha terhadap suatu qada dan keputusan. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirri asraril Fatihah. Hadratal muhtaramin, para sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla, wabil khusus masjid kita bersama Masjid Baitul Islah yang insyaallah mudah-mudahan dipenuhi berkah oleh Allah dan selalu mendapatkan kemakmuran sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita menginjak hikmah kelanjutan daripada kitab Al-Hikam, perlu kita sampaikan kembali banyak sekali beberapa hadis yang menerangkan tentang kelebihan dan keutamaan menghadiri majlis taklim yang tidak ada di dalam tahajud kita, nggak ada bahkan dalam sholat jamaah kita, nggak ada pula dalam kita membaca Al-Quran, nggak ada pula saat kita sedang doa. Majlis taklim, menghadiri majlis ilmu memiliki kelebihan di atas kelebihan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang cinta terhadap ilmu, cinta terhadap majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk golongan para peluru ilmu yang akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya hadis Rasul yang berbunyi, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al hitanu fil bahr wa hatta an namlah fi hujriha. Allahumma salli ala Muhammad. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan diistighfarkan untuknya oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Wa innal alim, sesungguhnya orang alim, orang yang berusaha untuk mencari ilmu agama, mendalami ilmu agama, yastaghfirullah, akan dimintakan pengampunan untuknya. Siapa? Man fis samawat, makhluk yang ada di angkasa, dalam kurung para malaikat. Berapa jumlah malaikat? Allahu akbar. La ya'lamu adadaha illallah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Semuanya itu mengistighfarkan untuk kita. Yani lafalnya saat ini nih, saat ini Allahumma ighfirlah. Siapa namanya? Fulan. Allahumma ighfir li fulan. Allahumma ighfir li fulan. Bukan 1 juta, 2 juta, bukan miliar, bukan miliun, apa? Biliun apa? Hah? Itu baru man fis samawat.
Dan Rasul alaihi salatu wassalam pernah ketika di Isra Mi'rajkan melihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat tawafnya para malaikat, seperti Ka'bah yang ada di bumi sebagai tawafnya manusia. Kata Rasulullah, aku melihat per hari 70.000 masuk enggak keluar. Pinten Mbak? 70.000 malaikat Allah Ta'ala ciptakan untuk memutari Baitul Ma'mur, masuk ke dalamnya tapi enggak keluar. Tiap hari 70.000 sampai saat ini. Berapa jumlahnya? Allah. Itu semuanya saat ini, detik ini, wazifah yang dikerjakan, yang diamalkan beliau para malaikat mendoakan pengampunan kepada kita. Alhamdulillah, Allahumma ghfirlah, ya Allah ampuni dia. 1, 2, 3, 100, 200. Itu baru ruangan yang di atas. Masya Allah. Adapun telas Pak dosa jenengan, alhamdulillah. Satu majelis. Terus waman fil ard, matur suwun. Waman fil ard, dan makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Allah. Berapa jumlahnya? Hatal hut fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di dalam laut. Lautan Gresik ini ikannya jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Mungkin yang nelayan di antara kita ada pernah hitung nomor lautan di Gresik. Semua jenis ikan, dan ulama mengatakan makhluk yang ada di dalam lautan itu 2/3 dibanding makhluk yang ada di daratan. Kata pun Pak, kata yang ada di lautan. Setiap jenis makhluk yang ada di daratan itu ada di lautan. Bahkan yang ada di lautan belum tentu yang ada di daratan. 2/3 Pak. Allahu Akbar. 2/3. Semuanya saat ini, detik ini disibukkan oleh Allah Ta'ala untuk mendoakan istighfar kepada kita. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Monggo jamaah ya Rafiq, monggo. Hatta al-hitanu fil bahr, monggo ya Rafiq, Abah Hasan, monggo takbir masjid Babus Salam, monggo bah ini bah. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah sehat selalu ya Rafiq, alhamdulillah. Nggih. Yang pertama tadi makhluk yang ada di langit, Masya Allah, semua aktivitas taatnya dipending. Doakan yang ada di Baitul Islah, doakan mereka. Kemudian makhluk yang ada di daratan, bahkan yang saat ini ada di lautan, berupa ikan-ikan beraneka ragam bentuk jenis, semuanya saat ini kompak lesannya disibukkan oleh Allah Ta'ala atas izin Allah Ta'ala untuk mendoakan kita. Alhamdulillah. Wa hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya. Masya Allah Pak, gak ninggal ke sama sekali Rasulullah. Mulai makhluk yang di angkasa, makhluk yang ada di daratan, jin dan manusia, sampai makhluk yang ada di mana? Lautan, sampai makhluk sekecil semut yang ada di lubangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hatta namlah fi juhriha. Niki nek mboten nabi mboten saged lho Pak. Nek mboten rasul, makhluk pilihan, enggak berani menyampaikan semacam ini. Niki tanggung jawabnya gede lho Pak. Amanahnya gede, tanggung jawabnya ini gede. Cek mudah ya Rasulullah mengatakan semut-semut saat ini yang ada di lubangnya dikasih izin oleh Allah Ta'ala untuk nopo mendoakan pengampunan bagi orang yang menghadiri majelis ta'lim. Makanya ada sebagian jenis semut nggak boleh dibunuh, namanya semut Sulaimani, semut yang dulu berada di zaman Nabi Sulaiman.
semut. Sampai sekarang turunannya masih ada. Qalatin namlatu ya ayyuhal mala'u ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Namanya semut Sulaimani. Wallahu a'lam bentuknya, ada yang mengatakan yang hitam, semut yang hitam. Wallahu a'lam. Itu ada sebagian semut nggak boleh dibunuh ya, kecuali kalau menyakiti orang, Pak, nyokot bintul jenengan beno ya monggo. Nah, tapi semut Sulaimani diterangkan nggak boleh dibunuh karena memang sifatnya tidak menyakiti, sifatnya tidak menyakiti. Ya, mudah-mudahan melalui hadis kecil yang saya sampaikan sebelum kita membahas kitab hikam, kita insya Allah termotivasi untuk selalu berusaha menghadiri majlis taklim. Wabil khusus Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid, beliau mengatakan perhatikan dua waktu, perhatikan dua waktu. Waktu untuk menarik rezeki jasmani dan waktu untuk menarik rezeki rohani. Rezeki itu ada dua, ada rezeki untuk tubuh, ada rezeki itu untuk roh. Rezeki untuk tubuh, kata beliau Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, bisa dicek, itu Allah Ta'ala letakkan selepas sholat subuh sampai isyraq. Kenapa? Mulai seusai sholat subuh sampai isyraq niku bawanter katanya, paling cepat untuk menarik rezeki yang bersifat jasmani. Usaha lancar, rezeki lancar, diberkahi, barokah. Niku trik dan teorinya, mantun sholat subuh isi dengan ketaatan sampai isyraq. Innalladzi yaq'udu fi musallah, hadisnya, innalladzi yaq'udu fi musallah yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'atain kana dzalika asra min husulir rizq min an yadribar rajul al-musafir ilal afaq. Orang itu, kata Rasulullah, kalau duduk di tempatnya seusai sholat subuh, Allahumma shalli ala Muhammad, setelah sholat subuh duduk di tempatnya. Yang dimaksud di sini adalah duduk di majlis-majlis khair, majlis-majlis ilmu, majlis taklim, istighosah, sholawatan, sampai munculnya matahari. Kemudian sholat 2 rakaat. Yang demikian itu lebih cepat, kata Rasulullah, mendapatkan rezeki dibanding daripada orang yang langsung kerja untuk mendapatkan maisha. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah. Amin ya. Abah Fauzi, takmir masjid, monggo Abah. Takmir masjid Sunan Giri, monggo aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh, niki rezeki tentang jasmani. Yang kedua, kata beliau Habib Abdullah Al-Haddad, ada rezeki yang terkait tentang rohani, yang kembali kepada ruh. Yang tadi kembali kepada jasad, kepentingan sesaat. Kepentingan apa? Sesaat tok. Fasilitas untuk hidup di dunia 60 sampai 70. Niki yang kedua, ada waktu tidak kalah pentingnya, lebih penting karena fungsinya sampai hari kiamat, yaitu rezeki yang Allah Ta'ala berikan untuk hati, untuk ruh. Tambah semangat ibadah. Amin Allahumma. Tambah seneng taat. Amin Allahumma. Diberi oleh Allah Ta'ala sifat-sifatnya para aulia, para salihin. Amin Allahumma. Senang syukur, sabar, tawakal,
nggadhahi akhlak ingkang sae, budi pekerti ingkang sae. Niku sedanten rezeki untuk ruh. Rezeki untuk napa? Ruh. Nah, itu letaknya niku selepas sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Waduh Ustaz, wayah kerja nih ambil 1 minggu sekali Pak, hari Minggu. Apa? Hari Minggu ya gak goesan Ustaz yo. Ambil walaupun 1 minggu sekali. Mantun sholat asar jenengan duduk sejenak. Wiridane tiang-tiang salaf riyen niku mau surat Al-Waqiah. Ada sebagian wiridan orang-orang salaf, diantaranya adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ditanya, wahai Habib, jenengan kok mau surat Al-Waqiah mantun asar, padahal hadisnya masyhurnya itu surat Waqiah dibaca malam, kok mantun asar? Dan itu di pondok kami kerjakan, yo malam, yo ba'dal asar, jadi double. Kata beliau, aku pernah melihat Rasulullah seperti itu. Beliau pernah melihat, wali Pak, tiang soleh, tanpa menafikan kesunahan membaca surat Al-Waqiah di malam hari. Makanya monggo jenengan amalke. Kelebihan surat Al-Waqiah kalau dibaca setiap lepas sholat. Setiap lepas sholat. Berarti pimpinan Pak penggangsal, sapa ngomong papat nang. Salat fardu kok patang rek, ping 4. 5 kali. Zuhur jenengan waos. Asar jenengan monggo jenengan praktekake. Sing ngomong sudah mencoba. Sing ngomong sudah mencoba dan sudah dapat khasiatnya. Nggih. Nggih, mboten sekedar ngomong tok nih, Pak. Kula viralkan nih, napa? Kula viralkan. Mantun salat napa? Waqiah. Zuhur, asar, napa malih niki salate? Meneng kabeh nih apa nana? Maghrib, isya, subuh. Berarti ping 5. Ditambahi lepas Waqiah Al-Ikhlas 11 kali. Jenengan istiqomahkan saulan. Nek urung hasile jenengan teng griya kula nggo gula kopi. Lho nggih, kula wani totoan. Sebab dasarnya jelas. Tapi diwaos selepas sholat, nggak harus setelahnya, tergantung daripada kemampuannya. Yang penting setiap waktu diisi waosan surat Al-Waqiah, kemudian disambung Al-Ikhlas 11 kali. Mungkin permulaannya agak sedikit capek, letih, tapi kalau sudah terbiasa akhirnya hafal-hafal sendiri. Sebagian jamaah ini hafal Yasin tapi gak ngerti nindi surat Yasin letak di Quran karena sering Yasinan, akhirnya hafal-hafal sendiri. Ada orang senengani solawatan hafal dewe, senengani burdah hafal dengan sendirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah niki 2 waktu jenengan kondisikan. Ya beruntung bagi orang yang bisa setiap saat, tiap hari, wabil khusus tiang-tiang sing mesti kasih oleh Allah Ta'ala apa? Kecukupan alias pensiun itu bisa digunakan. Mantun subuh sampai isyraq manfaatkan untuk taat, mantun asar sejenak waktu gunakan untuk taat. Insyaallah 2 waktu ini, waktu yang pertama untuk menarik rezeki jasmani, waktu yang kedua untuk menarik rezeki yang rohani. Dan monggo diamalkan lepas sholat fardu baca surat Al-Waqiah disambung dengan surat Al-Ikhlas 11 rakaat. Mudah-mudahan jenengan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan jenengan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan majlis taklim yang kita hadiri dengan Masya Allah banyaknya yang hadir, barokah niat-niat insya Allah semuanya akan menjadikan asbab insya Allah Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Monggo diunjuk. Oh ya. Bismillah. Hikmah
yang bisa untuk kita hadirkan hari ini 151. Bismillahirrahmanirrahim. Matali'ul anwar al-qulubu wal asrar. Matali'ul anwar al-qulub wal asrar. Matali'ul anwar artinya tempat munculnya cahaya atau tempat di mana cahaya akan berada. Napa Pak? Tempat munculnya cahaya atau tempat di mana cahaya akan berada. Dalam tubuh manusia itu letaknya al-qulub, berada di dalam hati. Terus hati kita mana? Bukan niki, bukan yang kelihatan niki, mboten niki. Nek niki artinya daging yang dikatakan hati. Ini orang non muslim juga ada, bahkan hayawan pun juga. Mboten niki. Nah, niki sekedar zahirnya namanya hati, tapi mboten niki. Nggih. Mboten niki. Jadi rahasia Allah yang menjadi tempat Allah Ta'ala memandang kita, dan tempat di mana Allah Ta'ala akan menitipkan cahaya-cahaya dari hasil taat dan ibadah. Niku letake teng pundi Pak? Tenggene ati. Berarti kalau kita sudah faham bahwa begitulah kemuliaan hati, maka tugas kita dianjurkan untuk nopo? Merawat dan menjaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Karena bagi orang mukmin, apalagi bagi orang yang ingin menggapai makom di atas makom di dunia ini, sing paling berharga niku ati. Ya, ada sebagian orang dia menganggap bahwa yang paling berharga itu mobil, maka tiap hari dilus mobil, diumbah wae. Ono udan sithik kena umbah, kok kepanasan sithik diumbah. Pokoknya tiap hari cekelane napa? Dilapi. Ono napa? Ono lalat menclok niku digosak. Lalat ora ndek tata krama. Menclok mobile wong. Ada juga orang yang maaf mungkin dia hobinya, kesukaannya memang napa malih? HP. Masya Allah. Tiap hari mlebu konter ndelok tok tapi. Sejam, 2 jam pilah-pilih, gak sida Pak, gak sida Mas, balik neh. Besoke mlebu neh. Kira jene wong ape tuku apa wong nyurvey tok neh. Dia mencari bagaimana HP yang ingin dibeli supaya nanti cepat napa? Apa istilahnya digunakan untuk kebutuhannya, supaya sinyalnya cepat, supaya suaranya jelas, macam-macam. Oh, berarti dia menganggap dunia ini yang paling bagus adalah HP. Wonten malih ada orang memang hobinya ngingoni manuk napa? Di pagi tidak menyalahkan karena itu hobi, yang penting diniati mawon. Pagi, siang, sore, masya Allah. Sampai kadang-kadang anaknya nggak diperhatikan perkara nopo, fokus ngurusi manuk. Itu hanya ada di atas itu orang menganggap di dalam dunia ini yang lebih penting adalah urusan hati, karena ini adalah tempat di mana Allah Ta'ala memandangnya. Innallaha
la yanzur, hadisnya, ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah Ta'ala sama sekali enggak pernah memandang kita dari fisik kita, dari bentuk kita, enggak pernah dipandang. Fisiknya kita enggak pernah dipandang, pakaian kita enggak pernah dipandang, model kita enggak pernah dipandang. Yang dipandang adalah kita yang di dalamnya ada sebuah hati. Walakin yanzur ila qulubikum, tetapi Allah Ta'ala memandang kepada hati kita. Maka tugas kita adalah merawat dan menjaga hati, jangan sampai hati ini gelap gulita. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memandang hati kita, dan mudah-mudahan dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat dan maghfirah, sehingga kita bisa istiqamah untuk taat dan beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Jernihnya hati atau gelapnya hati, terangnya hati atau gelapnya hati, itu pintunya. Pintu Allah Ta'ala menciptakan pintu yang nembus ke hati. Melalui pintu ini hati itu bisa jernih, bisa bersih, bercahaya. Melalui pintu ini pula sebaliknya hati itu bisa gelap gulita. Ada yang Masya Allah semangat ibadah, apa? Semangat ibadah, bahkan istilah gandrung ibadah, gandrung. Gak berani meninggalkan rutinan, gak wani aku wis jenenge rutinan ajeg jejeg, gak berani meninggalkan. Gak berani meninggalkan duha, gak berani meninggalkan isyraq, gak berani meninggalkan tahajud, gak berani meninggalkan hal-hal yang bersifat taat dan ibadah. Tapi kalau ada seseorang itu hatinya gelap gulita, gak connect pak urusan taat. Napa? Gak connect urusan taat. Azan 5 kali dikumandangkan, sama sekali enggak terbenak dalam hatinya pengen ke masjid. Nah, ini hati-hati. Hati. Quran di depan mata enggak punya keinginan untuk membaca. Majelis taklim, Masya Allah, di mana-mana enggak punya keinginan untuk bisa hadir. Niki khawatir hatinya tidak dipandang oleh Allah karena gelapnya hati. Pertama, diperhatikan. Lil qalbi babani, kata Imam Ghazali, lil qalbi babani, hati itu punya 2 pintu. Lil qalbi babani, hati punya 2 pintu. Saluhal qalb in saluha, fasadal qalb in fasada. Hati ini akan menjadi baik kalau 2 pintunya niki baik. Hati ini akan menjadi rusak kalau 2 pintunya rusak. Apa itu 2 pintu para rawuh? Yang pertama inggih menika mata. Yang kedua inggih menika telinga. Napa? Mata dan telinga. Jikalau mata niki rusak, telinganya niki rusak, maka hatinya rusak. Otomatis nih Pak. Karena ini saluran untuk ke hati. Apapun yang kita pandang niku langsung masuk ke dalam hati. Apapun yang kita dengarkan langsung masuk ke dalam hati. Jikalau yang kita itu pandang baik, maka untuk hati hasilnya juga baik. Jikalau yang kita dengar itu baik, masuk ke dalam hati juga baik. Begitu pula sebaliknya. Allahumma shalli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ulama-ulama sufiyah itu kadang-kadang beliau menggunakan khulwah sughra. Khulwah sughra niku khulwah tapi cilik. Nah, nek khulwah kubra kan bahasane ono sing dhuwur gunung gak mulai-mulai.
wono ning kamar lockdown gak mau kemana-mana, itu bahasane khulwah kubro. Khulwah sugro kados ngeten iki. Tapi kalau piyambak belum pernah ngalami. Ki khulwah. Niki naminipun khulwah sugro. Apa bahasa Jawa ini? Apa? Kudungan, kudungan. Niki wong wedok kudungan, wong lanang. Nah, niki. Nah, niki naminipun nek bahasa Arabnya toilasan. Napa faedahnya ngeten niki? Di kota Hadramut banyak sekali. Bahkan mungkin thariqah guru thariqah kadang-kadang seperti ini. Apa? Menjaga pandangan dan menjaga pendengaran. Beda. Lihat ini beda. Ketika saya buka kuabeh ketok, kono-kono ketok kabeh. Tapi ketika nopo ditutupi ngene. Ya. Sana sini kanan kiri enggak kelihatan, fokus urusan depan. Bahasane khulwah sugro, khulwah cilik. Tapi tidak harus seperti ini. Intinya adalah menjaga pandangan dan menjaga pendengar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon. Nah, mohon. Terus intinya ya, cahaya yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita di dalam hati itu pasti melalui satu di antara dua pintu. Nek mboten melalui mata, nggih melalui pendengaran. Melalui mata sing paling cepet maos Quran. Napa? Maos Quran paling cepet ndadekke ati niki bercahaya, paling cepet. Maos Maos Quran tapi sambil dipandang, dilihat. Terus nek wonten Quran nggih, jangan sekedar dibaca tok walaupun kita hafal, tapi kita dianjurkan juga untuk memandang menggunakan kedua mata. Kan pernah saya sampaikan, kalau seandainya kita di jalan, maka bisa menggunakan aplikasi yang namanya Al-Qur'an. Nggih. Dibuka, kelihatan Al-Qur'an, sama pahalanya seperti mushaf yang ada, persis. Enggak mengurangi sama sekali, memandang juga sama pahalanya, membaca juga sama pahalanya. Cuma ketika jenengan buka kelihatan halamannya, jenengan harus dalam kondisi wudu. Jadi subhanallah, alat media sekarang kalau digunakan untuk taat, masya Allah, di mana-mana kita bisa mendapatkan pahala. Dalam mobil menunggu acara, duduk dimanapun, masya Allah, bisa kita gunakan untuk memandang yang namanya Al-Qur'an. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait tentang pentingnya Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala Muhammad. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Man qara'a harfan, satu huruf kalau kita baca, tapi hurufnya Al-Qur'an. Nggih. Ada kitab bahasa Arab, ada maaf zikir bahasa Arab, bahkan ada sholawatan beraneka ragam bentuk, semuanya dikumpulkan mulai dari timur sampai barat, selatan, utara, kabeh berapa jumlahnya nggak bisa membandingi satu huruf Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi satu kalimat. Oke, ada orang baca sholawat mulai pagi sampai sore, kemudian zikir pagi sampai sore sambil membaca kitab sekian kali hatam, masya Allah, kitab beraneka ragam bentuk, dikumpulkan pahalanya nggak bisa membandingi satu huruf dari Quran yang kita baca. Alasannya karena itu semuanya buatan manusia, sedangkan Quran adalah buatan Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tanpa merendahkan
ibadah yang lainnya, zikir, masya Allah, fadilahnya luar biasa, solawatan, apalagi istighosahan, masya Allah, hadir haulian, masya Allah, semuanya masya Allah. Tapi mohon maaf, inilah kelebihan daripada Al-Quran. Oke, satu huruf, satu pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala menjadi berapa? 10. Lalu kalau Quran ini kita baca saat kita sholat, pahalanya beda malih. Kalau sholatnya itu dalam kondisi berdiri, maka per huruf 100 kebaikan. 100 kebaikan. Berarti kalau bismillah tok niki, bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf sesuai dengan bilangan penjaga neraka. Alaiha tis'ata asyar, berarti berapa Pak? Nah, dibaca dalam sholat berdiri Pak, 100 ping 19 sama dengan 1900. Bon. Lanjut, Fatihah jumlahnya 155, berarti berapa Pak? Ngajak matematika. Ping 17 rakaat, berapa jumlahnya? Lagi Fatihah tok nih. Lagi apa? Fatihah. Makanya ulama-ulama kita diantaranya kesibukannya membaca Al-Quran di dalam sholat. Oke, di dalam sholat. Ada yang menghatamkan di waktu duhanya, ada yang menghatamkan di waktu witirnya. Jenengan hatamkan di mana nih? Sebagian perempuan Hadramaut nggih niku duhane tok wiridane 10 juzuk Pak. Niku wong wedoke. Perempuan ini 10 juzuk berarti 3 hari hatam Pak, sambil berdiri. Bagi yang apal dengan apalannya, bagi yang enggak mungkin bisa dimanfaatkan pakai apa nih? Tempat Quran sing gede nih. Dengan gerakan yang tidak membatalkan. 8 rakaat duhanya, mungkin 1 rakaat, monggo dipilih. Napa langsung 5 juzuk, napa 10 juzuk niku hak jenengan. Napa bertahap, bahasane 1 ain, 2 ain, 3 ain, besok dilanjutkan sampai bisa hatam ketika sholat duha, suatu kemuliaan. Ada juga yang hatam Quran ketika sholat tahajud. Nah, ini hal yang unik yang pernah saya lihat. Sahabat Utsman bin Affan itu bisa menghatamkan antara maghrib dengan isya dengan 2 rakaat. Niki keterangan masyhur dalam kitab-kitab. Sahabat Utsman bin Affan niku wiridane biasa 2 rakaat 30 juzuk Pak. Nah, awak dhewe kaya napa? Kaya napa nih? Loh, subhanallah. Kalau dari segi hitungan logika tidak mungkin Pak. Orang baca Al-Quran itu berapa Pak? 30 juzuk, mungkin pagi sampai sore. Tapi Allah memberikan waktu beda-beda. Ada yang waktu 1 jam untuk dia, beda dengan 1 jam untuk mereka. Loh ngoten. Padahal hitungannya sama, tapi Allah Ta'ala maha mengatur waktu 1 jam. Subhanallah, saged zikir iso, solawatan yo iso, solat yo iso, baca kitab nggih saged, iki macam-macam. Ada yang 1 jam untuk fulan muspro. Napa muspro niku? Nganggur. Mulwo, nganggur tang-tang gak entuk popo. Ngoten Pak. Loh niki lho. Perbedaan terkait tentang urusan waktu, terkait tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah agar waktu kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Niku setiap kali jenengan sholat berdiri, sholat 5 waktu 17 rakaat menurut hadis yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib. Namanya hadis dalam mustalah hadis, namanya hadis marfu karena yang membawa sahabat. Itu setiap sholat, kalau orang sholat berdiri, bacanya Quran berdiri, maka per huruf berapa? 100. Monggo fastabiqul khairat. Apa? Fastabiqul, berlomba-lomba
Berlomba-lomba nopo? Berlomba-lomba nyari nama di hadapan Allah. Nah, sekarang lagi zamannya nyari nama di hadapan Allah. Ada orang ngerti sampean? Nyari nama di hadapan manusia. Mung jenengan monggo kula aturi nyari nama di hadapan Allah. Man ata ilayya shibran ataitu ilaihi dhira'an wa man ata ilayya dhira'an ataitu ilaihi ba'an wa man yamshi ilayya wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Kata Allah, barang siapa yang datang kepada aku sejengkal, maka aku akan menghampiri dia 1 dhira'. Masya Allah Pak, dari kita sejengkal, Allah Ta'ala langsung datang 1 dhira'. Kata pundi sejengkal napa sedira? Sedira. Kita sejengkal, Allah langsung surut cepet. Wa man ata ilayya bidhira'in, barang siapa yang datang kepada aku dengan 1 dhira', ataitu ilaihi ba', aku datang kepadanya 1 ukuran ba', lebih panjang daripada dhira'. Dhira' itu 60 cm. Wa man ata ilayya ba'an wa man ata ilayya yamshi ataitu ilayhi harwalah, barang siapa yang datang kepada aku dalam kondisi berjalan, maka aku akan mendatangi dia dalam kondisi berlari. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedikit amal soleh kita, tapi pahalanya gede di hadapan Allah. Kak, kalau orang yang membaca Al-Quran itu dalam kondisi duduk, mungkin bagi yang kondisi sudah tidak mampu lagi, kula aturi tetap duha walaupun duduk Pak. Jangan tinggalkan rawatib, mboten napa-napa. Nggih, dalam kondisi duduk. Tahajud berapa rakaat? Monggo, saya sudah capek nggak bisa berdiri, duduk. Karena persyaratan berdiri itu bagi orang yang mengerjakan sholat wajib. Sholat sunnah walaupun sehat walafiat, wah, nggih, boleh duduk, nggih, boleh, walaupun tidak ada udzur, boleh orang itu sholat dalam kondisi duduk walaupun sehat, cuma pahalanya separuh, napa? Pahalanya separuh. Tapi kalau orang udzur, pahalanya komplit seperti dia sedang sehat. Berapa? 50 per huruf 50. Allahu Akbar. Nggih, per huruf 50. Bagi orang yang membaca Al-Qur'an nggih di luar salat dalam kondisi suci, bacanya dalam kondisi suci, tapi di luar sholat, entah ketika berangkat dari rumah menuju tempat kerja punya wiridan baca Fatihah ping 100, Masya Allah Pak, mboten kok ngelamun tolah ping 100, Masya Allah. Jare napa? Jare putrane ngomong kalih cucuke, cucu, biyen mbahmu iku napa? Biyen mbahmu wiridane iku dari tempat rumah sampai tempat kerja wiridane pulang pergi 200 Fatihah napa? Masya Allah, 200 napa? Fatihah. Kaya napa Pak hasilnya Pak? 200 Fatihah. Berapa pahalanya Pak? 25. Dikurangi Pak. Kalau orang yang membaca di luar sholat dalam kondisi hadas mboten wudu, dihitung 10 pahala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kembali, mari kita berusaha memanfaatkan Al-Quran untuk sering-sering kita baca, sering-sering kita pandang, agar hati kita insya Allah tambah bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang cinta terhadap ilmu, cinta terhadap majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia dunia dan mulia nanti di akhirat. Dan melalui kedatangan panjenengan semuanya dengan hajat-hajat panjenengan, insya Allah masjid kita Baitul Islah insya
insyaallah menjadi makmur, menjadi berkah, dan masjid-masjid sekitarnya serta musola-musola sekitarnya secara khusus musola masjid yang ada di kota Gresik, umumnya yang ada di negara kita, negara Indonesia. Mudah-mudahan berkat majelis ta'lim, berkat majelis ta'lim, berkat majelis ta'lim, Allah Ta'ala memberikan kepada kita pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin, amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisirril Fatihah.